pertemuan ini ya, ya mungkin apakah itu namanya edisi istimewa entah bagaimana ya. Jadi saya kepikir saja untuk mengundang mahasiswa S1 di sini gitu. Sebab memang materinya ya hampir-hampir sama. Jadi oleh sebab itu saya ingin mahasiswa S1 bisa mendengarkan juga apa yang dibahas di mahasiswa S2 karena mahasiswa S1 ini memang mahasiswa genetika juga gitu. Dan ini kan akan saling akan saling melengkapi. Jadi yang S1 silakan dengarkan ya. Nah, nanti kalau mau bertanya silakan bertanya di kolom chat ya. Nanti akan kita tanggapi bersama-sama. Jadi mahasiswa S1 ke depan saya mengharapkan Anda masuk di dalam acara ini ya. Dan begitu juga di mahasiswa S2 tolong seperti tadi itu linknya di-share di grup besar. Jadi sehingga adik-adik Anda di S1 bisa juga masuk. Oke. Silakan kita mulai, silakan. Ya. Baik Pak, semuanya sebelumnya bisa mendengar suara saya? Bisa. Bisa Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti daripada perkuliahan kita mengenai translasi dan protein. Yang kami hormati Bapak Dr. Samsul Rizal selaku dosen pengampu mata kuliah genetika, serta adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang mengikuti daripada Zoom pada pagi hari ini. Masuk daripada materi yang pertama yaitu mengenai pengertian translasi. Dalam biologi molekuler dan genetika, translasi kita kenal dengan namanya penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul di messenger RNA atau mRNA. Translasi hanya terjadi pada mRNA, sedangkan untuk rRNA dan tRNA itu tidak ditranslasikan. Kemudian proses translasi itu ada 3 tahap, ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Kemudian kalau untuk start codon itu pada mRNA itu kita kenal dengan namanya AUG, namun kalau pada di DNA itu ATG. Ini adalah tempat-tempat daripada terjadinya translasi, yakni di ribosom. Nah, jadi partikel kompleks yang nanti akan translasi ke rangkaian secara teratur, asam amino nanti akan menjadi rantai polipeptida. Kemudian proses penyelesaian nanti ditandai dengan adanya bertemunya ribosom dengan kodon akhir atau stop kodon, yakni dengan kode UAG, WA, UGA pada messenger RNA. Kedua itu komponen daripada translasi. Ada berapa komponen? Pertama yaitu melibatkan daripada 50 polipeptida serta 3 hingga 5 molekul RNA dalam tiap ribosom. Kemudian sekurang-kurangnya 20 macam enzim. Kemudian ada 40 hingga 60 molekul RNA yang berbeda. Kemudian ada sedikitnya ada 9 protein yang terlibat dalam inisiasi, elongasi, dan terminasi. Kita lihat di sini. Ini contohnya pada proses tahap inisiasi, di situ ada komponen yang berperan, ada formi metionil tRNA, ada kodon AUG, kemudian ada subunit kecil dan subunit besar, 20S 50S, ada melibatkan GTP, kemudian ada melibatkan enzim F1, F2, F3, kemudian untuk pemanjangan atau elongasi, di situ juga terlibat ribosom 70S, tRNA, kemudian ada faktor pemanjangan TU, TS, dan G, peptidil transferasi, kodon terminasi pada terminasi, dan faktor pembebasan ada R1, R2, R3 protein release. Ini yang kelima itu komponennya itu ribosom.
sebagaimana kita ketahui di ribosom sendiri ada subunit kecil, subunit besar. Nantinya setelah dia melakukan transaksi, nantinya dia akan ketika dia akan melakukan transaksi, dia akan menyatu. Namun ketika telah selesai transaksi, maka dia akan terpisah. Kode S itu sendiri dikategorikan dengan satuan Svedberg. Kemudian tiap-tiap ribosom itu ada sisi daripada untuk nanti mengikat tRNA itu sendiri. Yang pertama yaitu ada site A, P, dan E. Kalau A itu aminoasid, peptidil, dan exit. Ini adalah proses transaksi pada prokariot dan eukariot. Sebagaimana tadi telah dijelaskan, bahwasanya transaksi itu ada 3 tahapan: inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi kita kenal dengan namanya memulai, namun kemudian elongasi pemanjangan, dan terminasi itu adalah pengakhiran. Kita lihat di sini pada prokariot. Untuk inisiasi, prokariot dan eukariot itu ada perbedaan, namun secara garis besar tahapannya itu hampir sama. Nah, kita lihat pada prokariot. Disosiasi oleh ribosom 70S, ada subunit 50 dan 30. Kemudian dengan menggunakan faktor enzim yaitu F1. Kemudian ada pengikatan F3 pada subunit 30S dan GTP bersama dengan F3. Nah, pengikatan daripada messenger RNA dan FMET tRNA akan membentuk daripada namanya kompleks inisiasi 30S. Kita langsung lihat daripada gambarnya saja. Tadi di sini ada namanya IF2. Sebelum masuk daripada IF2 ini, IF2 ini adalah protein, merupakan singkatan dari initiation factor. Jadi IF2 itu sendiri nanti dia akan mengikat daripada subunit kecil FIF2 ini akan mengikat daripada membentuk daripada kompleks inisiasi. Ya, ini dengan singkatan IF2 atau FMET tRNA. Jadi saya ulangin, F2 ini akan mengikat daripada tRNA FMET. Nah, kemudian IF3 nantinya akan initiation factor 3 ini akan mengikat daripada ribosom subunit kecil 30S pada messenger RNA. Kemudian F1 ini akan bergabung dengan GTP, membentuk ketiga ini, F2 dan FMET ini, kemudian F3 ini dengan F1 nanti akan bergabung membentuk namanya initiation complex. Nah, kemudian initiation complex yang terbentuk ini F3 dan F2 F1 itu akan dilepas. Begitupun dengan GTP yang tadi menempel. Hanya ketika GTP yang dilepas, dia akan berubah menjadi yang dilepas dalam bentuk GDP. Kapan dia bisa mengikat lagi? Kalau dia dalam bentuk GTP kembali. Nah, yang diambil ketika dia udah menyatu daripada ribosomnya, maka tRNA khusus ini, jadi tRNA khusus ini yang nanti akan masuk langsung ke site P. Nah, ini yang membedakan daripada eukariotik. Jadi kalau prokariotik itu dia langsung masuk ke site P. Dia langsung masuk ke site P dengan tRNA khusus itu. Dan terjadilah masuk ke tahap pemanjangan atau elongasi. Nah, pada ini kita bisa lihat pada bagian ini ada namanya sekuen Dalgarano. Sekuen ini sekuen yang bertemunya messenger RNA dengan rRNA pada prokariot itu sendiri.
Jadi tRNA yang bertemu dengan RNA itu kita sebut dengan namanya Saint-Dalgarno sequence. Sebagai tambahan, langsung masuk ke eukariotik, langsung ke gambarnya saja. Nah, ini gambarnya, mohon maaf Bapak Ibu kabur. Jadi kalau pada messenger RNA, inisiasinya itu terbentuk di ujung daripada rantainya itu 5 aksen ke 3 aksen. Hanya saja ketika dia sambil berjalan, ribosom itu mencari kodon startnya gitu. Namun kalau tadi pada prokariot dia langsung masuk kodon start kodonnya langsung masuk ke site P. Nah kalau ini dia mencocokkan dulu, ketika ketemu namanya kodon start, maka dia langsung memulai daripada sintesis protein itu. Kemudian tambahan juga, kalau inisiasi pada eukariot ini daerah start kodonnya itu ditemukan memiliki ciri yang khas gitu. Berikutnya, nah itu pada inisiasi pada eukariotik. Kita lihat pada elongasi. Secara umum, elongasi dengan prokariot dan eukariot itu sama. Jadi untuk tahap elongasi itu tidak ada yang berbeda. Ini kami kategorikan sama. Namun ketika kalau ada Bapak Ibu yang memiliki referensi berbeda, mohon kita bisa saling berbagi. Nah, proses panjangan polipeptida kita kenal dengan namanya elongasi. Terdapat 3 tahapan, ada pengikatan, kemudian ada pemindahan polipeptida, nanti ada namanya translokasi ribosom sepanjang mRNA ke posisi kodon selanjutnya yang ada di sisi. Kita lihat pada gambar ini. Nah, ini adalah pada step pertama. Kita lihat itu ada sisi site atau kita sebut dengan site E, site A, site P, site E. Nah, pada site A ini kita kenal dengan namanya aminoasil. Kemudian P ini kita kenal dengan namanya peptidil. Kemudian E ini adalah exit. Ini adalah tRNA yang dibawa oleh EFTU dan GTP yang nanti membentuk inisiasi kompleks yang nanti langsung tRNA ini membawa daripada asam amino yang dibawanya sesuai dengan kode yang ada di tRNA itu. Kemudian dia langsung, kalau tadi ingat kalau pada prokariot dia langsung masuk ke si site P. Kalau pada eukariot inisiasinya maka dia langsung masuk dari ujung rantai 5 aksen. Nah, kalau di gambar ini udah masuk ke pada tahap eukariot. Kenapa? Karena ini bertemu di sisi tengah daripada rantainya. Nah, masuk daripada site P, pada site P ini sebelum itu kami jelaskan dulu daripada EFG. Masuknya amino asil tRNA ini yang nanti akan membawa daripada satu asam amino. Jadi setiap tRNA akan membawa satu asam amino. Dia akan langsung menempel ke site P. Nah, ini akan bercocokan ketika dia di messenger RNA kodikan kodon AUG, maka dia akan yang dengan kode yang bercocokan. Di sini bisa kita lihat adalah kodenya metionin, proteinnya metionin. Nah, masuk ke tahap 2, ini akan melanjutkan daripada sintesis proteinnya. Ini kodon berikutnya itu alanin. Nah, pada dia akan masuk ke bagian site A, amino asil. Nah, pada tahap ini adalah tahap keduanya, itu dipindahkannya daripada rantai asam amino dari site P ke site A. Yang nantinya akan membentuk daripada rantai polipeptida. Nah, jadi asam amino ini, FMET ini akan dipindahkan ke asam amino yang ada di site A, ini alanin. Sehingga asam amino yang ada di site P ini kosong. Kita lihat pada bagian paling bawah kosong.
Ya, nantinya masuk ke tahap 3, yakni ini lebih lengkapnya. Tahap 3, pada tahap ketiga ini perpindahan ini kita lihat di sini sudah terjadi perpindahan asam aminonya. Nah, kemudian terjadi berpindahnya ribosom sebanyak 3 basa gitu. Atau kita kenal namanya translokasi ribosom sepanjang 3 basa pada rantai messenger RNA itu. Nah, selanjutnya itu nanti akan bergeser. Ketika dia bergeser, maka tRNA yang di ujung ini akan terlepas masuk ke side A, kita kenal dengan tadi namanya exit. Nah, tRNA akan keluar, ya nanti akan mencari daripada tRNA baru yang ini membawa asam amino yang sesuai daripada rantai messenger RNA tersebut. Nah, berikutnya berulang kejadian ini, masuk lagi tRNA yang baru di side A, menempel dengan kode yang bersesuaian di messenger RNA itu. Terus kemudian ada lagi perpindahan asam aminonya, rantai asam amino dari side B ke side A. Terus yang ini berulang, asam amino sebanyak kosong, exit, dan dibuang keluar tanpa mau asam amino. Yang asam amino tinggal di sini gitu. tRNA-nya keluar. Terus berulang. Nah, berulang inilah yang kita kenal dengan namanya elongasi atau pemanjangan daripada rantai asam amino. Berikutnya terminasi. Terminasi ini mungkin langsung singkat saja. Ini adalah pengakhiran daripada sintesis atau translasi. Nah, kapan dia akan berakhir? Ketika ia nanti bertemu dengan kodon-kodon ini, kodon stop atau kita kenal namanya stop kodon, UAA, UAG, dan UGA. Ketika di posisi A tadi ada kodon yang bersesuaian yang membawa dan tRNA yang bersesuaian membawa kode yang AA tadi, maka translasi akan berakhir seperti itu. Kemudian kita ketahui secara umum proses translasi pada eukariot dengan prokariot itu mekanismenya serupa atau sama gitu. Nah, kalau tadi pada eukariot ada pada inisiasi ada namanya protein initiation factor. Nah, kalau terminasi itu kita kenal ada namanya release factor. Ini ditulis ERF ini karena ada eukariot. Kita lebih sebut saja release factor yang mengenali ketiga kode terminasi tersebut. Nah, kita lihat masuk daripada langkah yang pertama, terminasi. Jadi pada terminasi jika perlu kita ulangi tadi, jika ada namanya kodon UAG, UAA, UGA, maka akan menginisiasi pada munculnya release factor ini. Nah, mungkin daripada prokariot eukariot berbedanya hanya di release faktornya. Kalau prokariot tuh RF1 dan RF2. Namun kalau eukariot itu untuk mengenali daripada release satu macam saja, RF saja gitu. Maka akan mengenali daripada kode UAA, UAG, UGA. Release faktornya 1, kalau prokariot ada 2. Kemudian untuk mekanismenya perlu di sini digambar. UAG ini adalah codon stop. Di sini mungkin kekecilan, ini adalah UAG, tulisannya UAG di messenger. Untuk audiens silakan dinonaktifkan mikrofonnya. Host bisa dinonaktifkan langsung aja, host. Baik, langsung kita lanjutin. Daripada mekanismenya, ketika messenger RNA muncul kode UAG, maka yang muncul adalah bukan tRNA, melainkan adalah
release faktor yang masuk ke site A itu. Nah, ketika release faktor ini masuk, kita lihat ke step 2. Ini adalah release faktor yang muncul ketika muncul UAG. Release faktor tidak membawa protein. Nah, gitu. Melainkan daripada site A ini akan terlepas, kita lihat terlepas site A. Ketika site A terlepas, maka akan masuk ke tahap selanjutnya itu bergesernya maju 3 langkah ya, 3 kode. Maka bergeser asam amino berpindah sudah, dan yang release faktor ini tidak membawa asam amino seperti itu. Kemudian site A yang tidak membawa asam amino ini akan munculkan release faktor sehingga tidak dapat membentuk ikatan baru, akibatnya rantai polipeptida terlepas. Nah, diakibatkan karena release faktor ini tidak membawa asam amino, maka polipeptida akan terlepas. Nah, ribosom akan berjalan 1 langkah. Lihat pada step ketiga, rantai polipeptida terlepas, dan release faktor pun ikut terlepas juga, seperti itu. Nah, RNA site P yang pindah ke site ini akan terlepas, dan release faktor juga pun ikut terlepas. RNA terlepas, release faktor terlepas, dan polipeptidanya juga terputus karena tidak ada membawa protein. Nah, seiring itu juga terlepasnya akan diakhiri dengan adanya messenger RNA juga akan terlepas, dan ribosom sub ini kecil dan sub ini besar juga akan terlepas. Seperti itu. Jadi perlu diketahui bahwasanya ribosom sub unit kecil dan sub unit besar itu terbentuk dalam ada ribosom sub unit kecil, besar, dan kecil yang bersatu kapan ketika peristiwa translasi itu terjadi. Namun jika tidak terjadi translasi, tidak membentuk ribosom secara utuh. Ini seperti itu. Ini adalah penjelasan daripada terminasi. Mekanismenya sama, mungkin hanya saja beda prokarya dengan eukaryot release faktornya gitu. Kalau prokarya ada release faktor 1, 2, dan eukaryot itu ada hanya 1 release faktornya untuk mengenali 3 codon stop itu. Berikutnya, ini adalah tambahan saja, mungkin struktur protein dan kaitannya dengan diversitas biologi. Kita kenal ada 20 asam amino, jadi asam polipeptida yang terlepas tadi itu adalah membawa kode-kode asam amino. Untuk berapa kodon diketahui mengkode asam amino, yang terkenal namanya genetic kode atau degeneration. Oleh karena itu ada beberapa kodon yang untuk satu macam asam amino sama. Ini ada 64 macam kodon, 3 diantaranya itu sebagai start, dan 3 diantaranya itu sebagai stop kodon. Kemudian ada beberapa aspek yang perlu diketahui untuk mengenali kode gen ini. Kode genetik tidak selalu tumpang tindih. Kemudian ada selah atau gap. Kemudian tidak ada koma atau jeda di antara kodon-kodon itu. Kemudian kodon bersifat degenerate, artinya asam ini itu punya lebih dari tidak punya lebih dari 1 kodon. Kemudian secara umum kodon bersifat hampir universal karena pada beberapa organisasi tinggi itu dan berapa kodon yang berbeda dari kodon yang digunakan pada histoplasma. Ini ada penyimpangan pada kode genetik. Kita lihat di sini. Kalau di kita UGA to stop, kalau di mitokondria Drosophila itu UGA to stop, AGA, dan AGG itu arginin. Nah, kita lihat mitokondria pada mamalia. Ini adalah makna pada secara sistem universal dan makna pada sistem ini. Kalau pada universal itu UGA to stop, namun kalau pada mitokondria mamalia itu triptofan. Ini adalah penyimpangan kode genetik. Gitu. Kemudian kita lihat lagi ada hipotesis wobble ya. Hipotesis wobble. Hipotesis wobble ini adalah menjelaskan daripada basa nitrogen yang kita kenal namanya AUGC, namun juga ada namanya gen I. Jadi tRNA yang membawa CGI ini adalah mengkodekan alanin. Ini adalah hipotesis wobble. Ini
Berikutnya, proses pasca translasi. Nah, ketika terjadi translasi itu protein tidak langsung aktif, melainkan perlu harus diproses dulu. Ada beberapa 4 tipe pemrosesannya. Pertama, itu terjadi namanya pelipatan protein, kemudian pemotongan proteolitik, dan modifikasi kimia, dan setelah pembuangan inten yang tidak. Nah, mungkin itu saja daripada penjelasan saya mengenai translasi dan protein ini. Pada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sekiranya yang diberikan sanggahan dan masukan, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Akan materinya disilakan. Izin Erik. Ya, silakan Pak Raffi. Terima kasih Pak Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memberikan sedikit saran dari presentasi yang telah disampaikan oleh Pak Bari. Sebelumnya selamat datang kepada adik-adik dari S1 di kelas kami di S2 Pendidikan Biologi. Pak Bari, dari yang telah disampaikan tadi, minggu lalu kita sudah bahas itu bersama Pak Erik mengenai transkripsi ya, proses transkripsi. Mungkin secara lengkap sudah dibahas. Sebaiknya dari presentasi yang telah disampaikan oleh Pak Bari tadi, mungkin penjelasannya di bagian pendahuluannya tadi itu kita beranjak dari proses transkripsi tadi, Pak Bari mulai menjelaskannya. Dari transkripsi yang telah disampaikan minggu lalu itu lanjut ke translasi, karena ini kan prosesnya saling berkesinambungan gitu Pak Bari. Jadi kita sedikit jemput dari yang transkripsi kemarin, mengingatkan kembali baru ke translasinya. Selanjutnya tadi saya ada lihat mengenai hipotesis Wobble tadi ya, karena mungkin kita baru sama-sama melihatnya juga. Selama ini kita cuma mengenal ada 4 besar nitrogen. Tadi ada satu yang baru yaitu I gitu. Nah, mungkin Pak Bari bisa lebih memberikan penjelasan sedikit. Tapi yang namanya ini hipotesis gitu, tentunya akan ada pembantah-pembantah akan hipotesis tersebut gitu. Akan ada alasan yang tidak membuat hipotesis itu berlaku gitu. Mungkin itu saja untuk saran dari saya terkait presentasi yang telah disampaikan oleh Pak Ahmad Subari. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kritik dan sarannya dari Pak Raffi Ferdian tentang tadi pada proses translasi ini pada di awalnya itu setidaknya dibahas juga transkripsi yang telah kita bahas minggu lalu dan juga kita hubungkan, dan juga tadi juga membahas tentang hipotesis Wobble juga. Baik, mungkin kepada Bapak dan Ibu yang lain yang ingin memberikan kritik dan sarannya dipersilakan, ataupun ada penambahan materi yang ditemukan yang tidak disampaikan oleh Bapak Ahmad Subari, disilakan. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin memberikan tambahan kritik maupun sarannya disilakan. Jika tidak ada, mungkin dari saya Pak Bari untuk kritiknya ataupun mungkin sarannya juga terhadap materinya itu tentang tadi ada translasi dari prokaryotik dan eukaryotik. Mungkin bisa dibikinkan tabel perbedaannya Pak Bari untuk supaya kita lebih mudah memahaminya. Mungkin bisa dibikinkan tabel dan juga aspek pembedanya di mana gitu. Mungkin itu. Jika tidak ada dari Bapak dan Ibu yang lain yang ingin memberikan kritik dan sarannya, mungkin kita masuk saja ke sesi pertanyaan. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, disilakan. Izin Pak Erik. Ya, silakan Bu Eka. Terima kasih. Langsung saja Pak Erik. Di mitokondria kan ada juga DNA, kemudian di sel-sel tubuh lain ada juga. Nah, pertanyaannya, apakah sama proses translasi pada DNA mitokondria itu dengan DNA sel somatik dan gametik, Pak Erik? Itu aja. Bisa diulangi Bu Eka? Kurang jelas soalnya, bisa diulangi. Apakah sama proses translasi pada DNA mitokondria dengan DNA yang ada di sel somatik dan gametik? Terima kasih, Pak Erik.
Baik, terima kasih kepada Bu Eka. Kepada Bapak dan Ibu yang lain yang ingin bertanya, kita buka untuk sesi pertama ini, kita batasi 3 pertanyaan saja. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, disilakan. Kepada para audiens yang ingin bertanya tentang materi kita pada hari ini, tentang translasi dan protein yang sudah dijelaskan oleh Bapak Mas Bari tadi, disilakan. Ya, pada materi ini kita membahas tentang tadi translasi sudah dijelaskan tentang pengertian dari translasi itu sendiri dan juga ada komponen-komponen dari translasi, juga proses translasi pada prokariot dan eukariota. Selanjutnya ada juga dibahas oleh Pak Bari tadi struktur protein dan kaitannya dengan diversitas biologi, dan juga terakhir tadi dibahas proses dari pasca translasi ini. Dari materi yang dibahas oleh Pak Bari ini, apakah Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya seputar materi ini, disilakan. Izin bertanya Pak Erik. Ya, silakan Bu Wayuni. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja tadi kan di PPT dijelaskan pada Pak Bari itu proses translasi, yaitu ada proses translasi prokaryotik dan eukaryotik. Pada eukaryotik tadi dijelaskan bahwa proses translasi itu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang ingin saya tanyakan itu pada proses translasi di prokaryotik, apakah tidak terjadi proses elongasi? Tadi dijelaskan, saya tidak melihat atau memang tidak dijelaskan, apakah pada proses translasi prokaryotik ini tidak terjadi proses elongasi? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Wayuni atas pertanyaannya. Mungkin kepada Bapak dan Ibu yang lain yang ingin bertanya, disilakan. Ya, jika tidak ada, mungkin kita beri kesempatan kepada Pak Mas Bari untuk mencari jawaban, dan mungkin saya minta dulu kepada para audiens yang ingin memberikan jawaban dari kedua pertanyaan tadi, disilakan. Jika ada dari kedua audiens yang memiliki jawaban terhadap dua pertanyaan yang muncul, atau mungkin saya masih membuka pertanyaan untuk satu pertanyaan lagi, disilakan kepada audiens, atau ada audiens yang ingin menjawab pertanyaan terhadap dua pertanyaan yang muncul, disilakan. Ya, jika tidak ada, mungkin saya tanya kepada Pak Mas Subari, apakah Pak Mas sudah bisa menjawab dari kedua pertanyaan ini? Baik, terima kasih Pak Erik. Mungkin saya mulai dari pertanyaan Bu Ayuni saja. Ya, silakan Pak Mas Bari. Ya, Pak Erik, terima kasih. Untuk Bu Ayuni, mungkin pertanyaan tadi mengenai apakah prokaryotik terjadi elongasi gitu ya. Ya, untuk prokaryotik juga terjadi elongasi. Elongasi pada prokaryotik itu sama. Pemanjangan ya. Untuk prokaryotik dan eukaryotik itu secara umum sama gitu. Seperti itu Bu Ayuni. Ya, terima kasih pada Pak Mas Bari atas jawabannya. Sebelum saya kembalikan kepada Bu Ayuni, saya minta kepada audiens yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan yang muncul yang dijawab oleh Pak Mas Bari, disilakan. Yang pertanyaannya yaitu tentang bagaimana proses dari translasi pada prokaryotik ini, juga apakah juga ada elongasi gitu. Apakah sama dengan eukaryotik? Mungkin itu pertanyaan dari Bu Wayuni dan juga sudah dijawab oleh Pak Mas Bari. Apakah dari audiens ada yang ingin menambahkan, disilakan. Ya, baik, mungkin tidak ada, saya kembalikan kepada Bu Wayuni. Silakan Bu Wayuni. Ya, terima kasih kepada Pak Erik. Berarti proses translasi pada prokaryotik dan eukaryotik ini berarti sama, yaitu terjadi pemilikan kemudaratan.
Ya, terima kasih Bu Wayuni atas partisipasinya. Untuk pertanyaan kedua, Pak Bari, disilakan. Baik, terima kasih Pak Erik. Pertanyaan tadi mengenai translasi ya. Mungkin karena saya penjelasan mengenai translasi, saya akan mulai dari translasinya. Translasi DNA mitokondria dan inti apakah sama? Sebelum masuk ke situ, jadi kan ada DNA itu ada di inti, ada juga di DNA mitokondria ya. Untuk karena ini DNA, maka dia harus kalau translasinya terjadi di ribosom gitu ya. Nah, untuk daripada translasi itu sendiri, kalau DNA mitokondria, ini kan letaknya kalau DNA mitokondria di mitokondria dan kalau di inti DNA terletak dalam inti. Nah, kalau translasinya secara umum mekanismenya mungkin secara umum sama, namun tempat terjadinya gitu Bu. Kalau translasi pada mitokondria bisa dia di sitoplasma. Nah, kalau untuk di mitokondria nih, saya keterbatasan juga untuk terkait tambahan terkait ini. Mungkin kalau ada rekan-rekan sekalian yang ingin menambahkan, kan bersilakan. Nah, itu mungkin yang perlu saya jawab di sini adalah mungkin mekanismenya itu selalu sama, ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Mungkin tempat terjadinya untuk yang mitokondria ya secara umum juga mungkin sama juga. Seperti itu mungkin Ibu Eka yang dapat saya jawab. Ya, terima kasih Pak Mas Bari. Itu jawaban dari Pak Mas Bari tentang pertanyaan yang muncul dari Bu Eka. Kepada audiens yang ingin menambahkan jawaban, disilakan. Izin Erik. Ya, silakan Pak Fikirdian. Ya Erik, tadi dari jawaban Pak Bari terkait DNA mitokondria gitu. Ya yang jelasnya itu kan sebelumnya yang kita ketahui itu DNA yang berfungsi dalam translasi ini kan adalah DNA inti gitu yang ada dalam inti sel. Nah, sedangkan ada organel-organel lain yang punya DNA juga seperti mitokondria dan kloroplas itu juga memiliki DNA ya. Tetapi kita belum pernah dengar sebelumnya bahwasanya DNA yang ada di mitokondria maupun kloroplas itu berfungsi dalam translasi sintesis protein gitu. Nah, dan juga secara strukturnya itu kan DNA yang ada di inti dengan yang di mitokondria maupun kloroplas itu kan ada sedikit perbedaan dan kebanyakan DNA di mitokondria itu digunakan untuk mencek tingkat keanekaragaman jenis yang ada pada makhluk hidup dan juga membantu proses respirasi dalam metabolisme tubuh makhluk hidup gitu. Saya kira itu untuk tambahannya. Mungkin nanti ada juga referensi lain yang menjelaskan terkait ini. Tapi sejauh ini yang kita dapatkan kan yang DNA yang berperan itu adalah DNA yang dalam inti. Nantinya yang di inti sitoplasma, dari sitoplasma baru ke ribosom gitu. Itu tahapan proses yang selama ini kita ketahui. Terima kasih Erik, saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Pak Fikirdian yang telah menambahkan jawaban. Kepada audiens yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Bu Eka? Disilakan. Baik, jika tidak ada, mungkin saya kembalikan kepada Bu Eka. Bagaimana Bu Eka? Terima kasih Pak Apik. Saya rasa cukup jelas Pak Arik. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Eka atas partisipasinya. Kepada Bapak dan Ibu yang lain yang masih ingin ada pertanyaan seputar materi kita pada hari ini, disilakan. Baik, jika tidak ada, untuk menghemat waktu, mungkin kita minta kepada Bapak untuk memberikan penguatan materi kita pada hari ini tentang translasi dan protein. Kepada Bapak, disilakan. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tadi ada yang bertanya tentang bagaimana DNA yang ada di dalam mitokondria. Nah, ya. Nah, jadi memang ini perlu kita bicarakan ya, kita telaah gitu, supaya ini menjadi acuan juga bagi kita semua nanti, ya. Bahwasanya gen ya atau DNA itu memang bukan hanya terletak di dalam mitokondria, ada dalam inti saja gitu. Nah, ini yang perlu lagi dipahami. Ya. Nah, pada mitokondria dan plastida. Nah, jadi dua organel ini dia memiliki namanya DNA. Nah, ini ada hal yang menarik ini ya, sehubungan DNA ekstranuklear. Ya. Maka namanya ada penurunan maternal, ya. Nah, maternal inheritan. Nah, apa itu maternal inheritan? Maternal yang diturunkan lewat ibu. Nah, gitu. Jadi ada penurunan sifat itu hanya melalui ibu saja, tidak ada kontribusi ayah. Maka disebut dengan maternal inheritan. Ya. Silakan dilihat nanti di Google ya, penurunan sifat melalui ibu. Ya. Nah, ini mengapa ini bisa terjadi? Ya. Sebelum ke pertanyaan tadi ya, kalau kita lihat nih mudah-mudahan juga sudah pernah dijelaskan oleh Bu Yuni, kalau kita lihat proses fertilisasi, ya, nah, ini adalah ovum, ya. Lalu dia nanti akan dibuahi oleh spermatozoa, ya. Nah, cuma spermatozoa yang masuk itu hanya kepalanya saja, ya. Nah, sementara lehernya ini tetap tinggal di luar. Nah, ini lehernya. Nah, di leher ini adanya mitokondria. Nah, ini kembali lagi ke sini. Ya. Nah, jadi mitokondria itu pada sperma itu terletak di leher sperma. Ya. Sehingga ketika terjadi proses fertilisasi, otomatis mitokondria ayah tidak masuk ke dalam ovum. Ya. Tidak masuk ke dalam ovum. Nah, sekarang Bapak tanya, menurut Eka, berarti mitokondria yang ada pada zigot, nah ini tentu ujungnya ini menjadi zigot ya, kalau sudah terjadi ya, nah ini zigot. Mitokondria yang terdapat pada zigot dari siapa? Dari ovum apa dari sperma? Dari penjelasan Bapak, dari ovum, Pak. Nah, dari ovum. Ya. Nah, jadi kalau begitu, karena di mitokondria ada DNA, maka ada sifat-sifat yang hanya kita terima dari ibu saja. Ya, dari ibu saja. Nah, ini hal yang menarik ya. Nah, kalau saya melihatnya gitu ya. Nah,
kita mungkin perlu tahu lagi sedikit lagi. Kira-kira mitokondria itu gunanya untuk apa? Respirasi sel. Respirasi sel. Hasilnya apa? Energi, ATP. Nah, energi gitu loh. Nah, energi. Ya. Kira-kira menurut Raffi, kalau sepeda motor yang energi itu apanya? Mesinnya, Pak. Apa? Mesinnya, Pak. Yang energi. Ya, Pak. Yang Minyak. menjadi energi di Minyak. sepeda motor, apakah mesin? Oh, bahan bakarnya, Pak. Nah, itu dia bahan bakar. Ya, bahan bakar. Jadi kalau begitu, sumber energi dalam tubuh kita adalah ATP, pada sepeda motor adalah bahan bakar, adalah segala-galanya gitu. Ya, segala-galanya. Betapapun bagusnya motor kita, kalau bahan bakar nggak ada manfaat. Ya, meskipun ada bahan bakar, tidak ada motor juga tidak bisa apa-apa gitu. Nah, tapi itu adalah segala-galanya. Ya. Nah, jadi kalau begitu, energi yang dapat bagi kita hari ini ya ATP itu ya, sehingga kita bisa duduk ini loh, ingat loh, kita bisa duduk karena ada ATP, kita bisa ngomong karena ada ATP, kita bisa berpikir karena ada ATP. Jadi kalau kita lihat asal muasalnya itu berasal dari siapa jadinya energi yang kita pakai hari ini? Dari ibu. Nah, itu dia dari ibu. Ya. Makanya balasannya oleh Allah diletakkan surga di bawah kaki ibu. Ya. Kedua, makanya ketika sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah siapa yang harus dihormati, maka 3 kali ibu. Jadi kalau kita lihat secara molekuler itu rahasianya rupanya gitu. Ya. Bahwasanya kita bisa seperti ini itu adalah gara-gara ibu kita. Itu baru sudut mitokondria ya. Nah, ini banyak lagi kalau Buya-Buya bercerita mungkin dari aspek hamil 9 bulan. Sebelum apa-apa hamil 9 bulan dari kata lo, itu versi Buya. Tapi kalau versi kita orang biologi, ya ini dia versi mitokondria. Jadi memang luar biasa agama kita itu ya. Tidak mungkin itu bisa dipikirkan oleh Nabi Muhammad kalau tidak diberitahu oleh Allah gitu. Ya. Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca, tidak pernah belajar, tapi kok dia bisa menyampaikan sesuatu yang luar biasa gitu. Ya. Jadi sebenarnya kita pada hari ini tidak perlu mencocok-cocokkan ya hal yang ada sekarang itu dengan Al-Qur'an ya. Justru Justru Al-Qur'an lah yang telah menjelaskan apa yang ada sekarang gitu. Tapi luar biasanya ya sebagai penambah keyakinan kita, kenapa kok bisa Nabi Muhammad itu tahu gitu? Dia tidak baca. Kalau saya tahu karena diberitahu oleh guru saya dulu di UI gitu. Cerita ini. Ya. Saya tahu karena saya membaca, saya belajar gitu. Tapi Nabi Muhammad kan tidak. Makanya benarlah bahwasanya kalau Al-Qur'an itu ya kalamullah, kata-kata dari Allah bukan kata-kata dari Nabi Muhammad. Nah, itu hal ya mutiara hati gitu yang bisa kita lihat ketika kita belajar DNA ekstranuklear. Nah, pada dunia tumbuhan ada pula pada plastida. Ya. Cuma saya ingin tahu saja. Widya Revmianti. Ada Widya? Nah, Leli Ambela. Ada Leli Ambela? Nah, ini pada takut ini anak S1. Indahul Mawa. Indah. Ada Indah? Anak S1 pada takut-takut dia.
Padahal dia udah belajar ini juga dulu di SMA. Baik. Nah, jadi untuk dunia tumbuhan masih ada juga lagi plastida. Ya. Ternyata plastida juga memiliki DNA. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, tadi Raffi menyinggung ya, bahwasanya DNA mitokondria itu sering digunakan sebagai identifikasi. Ya, benar. Itu pemanfaatannya kita oleh manusia. Tapi sekarang apakah proses transkripsi translasi dari DNA itu sama dengan DNA biasa yang ada di dalam inti? Ya. Ya. Rupanya dia sama. Ya. Dia sama gitu. Jadi dia juga mengalami transkripsi dan translasi. Makanya ada betul-betul sifat yang diturunkan melalui garis ibu gitu. Ya. Jadi DNA ekstranuklear itu juga mengalami translasi dan transkripsi dan translasi. Ya. Cuma tentu prosesnya tidak persis sama dengan yang terletak di ekstranuklear. Yang di dalam inti atau intranuklear. Oke, nah, tuh yang pertama. Ya. Nah,